minum dulu. Oh ya, aku sama minta doa dan dukungan juga sih dari teman-teman karena memang tanggal 10 besok aku akan berkompetisi yang sesungguhnya. Halo, selamat datang di Memo Podcast. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang bisa disebut calon wanita tangguh. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa ya? Ini kamu belum kelihatan. Karena gini aja deh, langsung aja kita dengerin proses dan perjalanannya dalam membentuk personal branding dalam dirinya. Di sini kita bisa mematahkan stigma soal perempuan nih. Langsung aja deh. Halo Nabila. Halo semua. Alhamdulillah baik. Gimana Kak Clara? Baiklah, kalau nggak baik nanti podcast isinya adu nasib Bil. Langsung aja kamu bisa sapa-sapa ke teman-teman kamu. Oke, sebelumnya halo sahabat Memo dan halo semua teman-teman online yang nantinya menonton podcast ini yang akan tayang tanggal 9 Juni pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, aku Nabila. Nama panjang mungkin ya? Iya, bisa. Nama panjang Aprisia Arina Nabila Wela, akrab dipanggil Nabila. Dan oke, kenapa aku sekarang pakai ini? Sesuai dengan tema kali ini, aku merupakan finalis Duta Pariwisata Jawa Timur 2020. Hebat banget. Jadi gini, Nabila ini tuh teman aku SD dan ada 2 kelas, terus kita satu kelas, cuma kita nggak satu geng nggak sih, kita nggak satu circle. Nggak satu geng. Makanya itu. Ya salah masih bocil, geng-gengan gitu ya. Oke, kalau kesibukan aku sekarang ini, aku sibuk kuliah. Aku sibuk kuliah dan ya aku aktif lah di beberapa organisasi dan terjun di dunia pageant sekarang. Sekarang kuliah di mana, Bil? Di Universitas Islam Malang. Kamu semester 4 toh? Semester 4. Sama kayak kayak Clara. Kan kita satu angkatan kan? Oh iya deh ya. Oke. Tahun ini aku ambil S1 jurusan Ilmu Administrasi Publik. Ya. Aku fokus kuliah aja sih. Aku fokus kuliah dan organisasi karena emang seperti yang Clara juga tahu dan teman-teman semuanya juga tahu. Aku itu emang suka bersosial, suka ketemu orang, suka berorganisasi, kumpul-kumpul orang seperti itu. Aku tahu kalau kamu di medsos itu kamu kan ikutan kayak dunia pageant. Nah itu kamu bisa jelasin gimana itu? Untuk dunia pageant sendiri sebenarnya ini sedikit, bukan sedikit sih, agak lama ya. Nggak apa-apa, kan kita di sini cerita. Udah lama nggak ketemu, lebih 2 tahun lebih kita nggak ketemu. Silaturahmi. Nah iya. Jadi untuk dunia pageant sendiri aku mulai terjun itu kelas 2 SMA. Tepatnya tahun 2000 berapa ya? 2018 mungkin ya? 2018 2019. Kamu SMA-nya di mana toh? Jadi dari aku kan asal Blitar ya. Asal Blitar sampai aku SMP. Di SMP aku masih di Blitar dan SMA itu aku udah transmigrasi ke Malang. Aku udah ke Malang, jadi aku mondok teman-teman semua. Oh, udah di mana kamu? Udah Modern Al-Rifai 2 Malang. Jangan lupa muda di sana ya. Sekalian promosi. Oke, dan lanjut ya, tahun 2019 mungkin itu aku terjun di dunia pageant dan waktu itu sebenarnya sih aku nggak tahu apa sih itu duta-duta itu, aku nggak tahu dan aku didorong waktu itu sama guruku. Gurumu? Sama guruku di kemahasiswaan, bagian kemahasiswaan gitu loh. Nah, aku didorong sama beliau untuk ikut dunia pageant, untuk ikut duta. Waktu itu ajang pertamaku adalah Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang tahun 2019. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Dan itu tuh hitungannya masih benar-benar dunia pageant itu nggak terlalu yang melejit sekarang gitu kan. Kalau sekarang itu kan banyak banget tuh, ada yang duta pariwisata, ada yang duta literasi, ada yang duta apalah seperti itu. Waktu itu jarang banget, masih minim lah seperti itu. Wow. Dan alhamdulillah waktu itu aku ajang pertama masuk semi finalis. Iya, langsung
aku masuk simpenalis. Dari situ kayak terdorong aja sih, terdorong untuk wah ini kayaknya seru deh kalau aku lanjut dunia pageant gitu kan. Akhirnya aku dikasih kesempatan lagi sama guruku juga, dan dikasih kesempatan juga sama SMA aku, sama pondokku untuk lanjut di ajang Duta Pelajar Jawa Timur waktu itu. Dan alhamdulillah dapat 10 besar. Hebat loh Bil, alhamdulillah ya. Terus itu SMA kamu gabung sama pondok nggak? Jadi SMA Sekolah umum? kalau dibilang sekolah umum sih enggak, karena emang kalau di sana sistemnya itu ya mondok ya sekolah. Jadi yang sekolah di sana itu wajib mondok lah gitu. Soalnya kan kalau di pondokku itu lumayan ketat kan, jadi nggak bisa ikutan kayak lomba-lomba yang kayak gitu-gitu tuh sulit Bil, iya, untuk bener-bener banget. izinnya aja sulit. Berarti emang pondok kamu itu nggak terlalu ketat. Pondok modern deh yo. Memang modern, Iya sih. lebih Punya aku modern. pondok agak-agak Salafiyah gitu ya. Modern, memang modern. Aku 2 bersaudara. Kamu terus sama adikmu yang laki. Cowok. Adikmu yang laki sekarang kelas berapa Bil? Adikku cowok itu sama aku cuman selisih 1 tahun. Masa sih? Kok lupa? Selisih 1 tahun, tapi dulu tuh sempat pindah-pindah sekolah gitu loh, pindah-pindah SD. Jadi sekolahnya itu beda setahun, apa ya? Beda 2 tahun. Jadi kalau aku kelas 1 dia udah kalau aku kelas 3 dia masih kelas 1. Nah ini pertanyaannya, adikmu sama nggak kayak kamu, kayak punya minat di bidang pigen itu tadi? Biasanya kan kalau kakak sama adik itu sama, Biasanya ya. tertarik. Nah gimana adik kamu tuh, ikutan nggak? Kebetulan emang adikku tuh memang basicnya orangnya tuh kaku gitu loh. Yang dia tuh di akademik dia nggak cocok, di non akademik dia ya kayak gimana dulu itu. Sampai ketika waktu SMP itu dia cobalah ekstrakurikuler basket, sepak bola kayak gitu-gitu. Akhirnya dia mulai suka tuh dunia perolahragaan lah seperti itu. Pencak silat, sepak bola, basket seperti itu kan. Nah, terus SMA itu dia mondok. Jadi SMA itu dia mondok di Tebu Ireng. Ya pondok modern juga, alhamdulillah waktu itu. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan itu dia pamitan ke aku. Pamitannya, Mbak, aku mau ikut duta wisata di mana ya? Di Jombang gitu. Gus Yuk Jombang gitu kan. Aku kaget dong. Aku sekelas aku yang kayak gini ya, maksudnya udah punya pengalaman di dunia pageant aja tuh masih belum berani di ajang duta wisata gitu. Tapi dia seberani itu gitu, dan perwakilan sekolah waktu itu. Berarti itu awalnya kamu dulu apa adikmu dulu? Kalau di dunia pageant ya aku dulu nyusul, iya. Dari situ dia punya basic public speaking, MC gitu. Aku kaget juga sih dia punya basic kayak gitu. Padahal dia anaknya kaku dan pendiam gitu loh. Bicara tentang prestasi itu sebenarnya nggak banyak banget sih. Kalau dibanding banyak. Clara nggak banyak banget sih. Banyak aslinya. Kalau prestasi tuh aku lebih ke dunia pageant. Memang basic aku di sana kan. Aku pernah menjadi juara 1, the winner duta fakultas waktu itu. Ya, jadi waktu masih maba itu aku langsung punya niat daftar duta fakultas lah. Karena kan kalau di kampusku tuh sistemnya yang duta fakultas itu per kelas diwajibkan untuk mendelegasikan minimal 2 pasang. 2 pasang tuh Cowok cewek. 1 cowok 1 cewek gitu, 1 pasangnya. Nah waktu itu teman-teman kan gak ada yang minat tuh, kayak apa sih kayak duta tuh lenggak-lenggok doang, kayak kemayu gitu kan katanya itu gak cocok lah buat cowok gitu kan. Nah tapi waktu itu aku emang punya keinginan lah, dan kebetulan emang juga guruku itu sebelum aku lulus memang mesenin aku untuk lanjut di dunia ini gitu. Memang ini basicku gitu kan, gitu. Dan pada akhirnya aku daftar lah, aku nyoba-nyoba daftar. Waktu itu ngikutin serangkaian karantina sampai grand final, dan alhamdulillah ternyata juara 1. Alhamdulillah. Dari situ aku bener-bener termotivasi banget, karena memang waktu itu aku hitungannya masih maba ya, dan masih belum tahu siapa-siapa. Duta fakultas kan ibarat kata kita harus tahu
iklim kampus itu seperti apa, minimal iklim fakultas itu seperti apa gitu kan. Kita dituntut untuk kenal dosen-dosen, kenal rektor, kenal kampus kita itu seperti apa, isu-isu sekarang tuh seperti apa gitu. Apalagi aku kampus Islam gitu. Wah, Nah, PR itu berarti bener-bener ya. PR banget, dan kayak bener-bener apa ya, aku appreciate dengan diriku sendiri sih bisa mampu gitu, seperti itu. Tak minum. Minum dulu ya. Jadi kamu yang sekarang pasti jalannya nggak mudah. Betul banget. Terutama kalau kita semakin berinteraksi sama banyak orang, itu kemungkinan besar akan muncullah sebuah masalah yang baru. Kamu nggak takut, Bil? Semakin kamu banyak dikenal orang tuh, orang jadi mungkin ada yang iri sama kamu, atau mungkin ada yang mukanya dua. Ada yang mukanya dua. Gimana tuh mukanya dua? Gimana kalau kamu nanggepin orang-orang kayak gitu? Berbicara tentang orang yang iri sama aku gitu ya, sebenarnya tuh banyak sih, dan bukan hanya aku aja gitu kan, banyak yang lebih dari aku gitu. Bahkan nggak menutup kemungkinan itu banyak gitu loh, orang-orang yang iri dengan orang yang seperti notabene seperti aku latar belakangnya gitu kan. Dan aku cara ngadepin mereka itu cukup satu, ketika mereka ini masih dalam artian membenci, ada alasan, dalam artian kata karena iri, itu aku cukup diam dan apa ya, melakukan pendekatan secara emosional aja sih. Karena manusia tuh kan nggak ada yang jahat ya, sejahat-jahatnya manusia tuh kan pasti akan luluh gitu dengan kebaikan. Punya keyakinan gitu aja sih. Wow, baik banget hatinya Nabila. Yang pasti keluarga, kedua orang tua juga teman-teman gitu. Siapa lagi ya, sahabat, itu sih, teman-teman organisasi juga yang penting gitu, karena memang aku dapat rasa kekeluargaan itu emang dari teman-teman organisasi juga. Didikan ibu kamu tuh gimana, Bil? Kok bisa kamu bisa jadi orang yang mentalnya tuh kuat banget? Didikan ibu, ya kalau berbicara mental ya, memang aku sangat terinspirasi lah dengan mama gitu. Panggilnya mama. Mama, karena memang beliau itu memang perempuan yang kuat gitu, dan beliau itu punya banyak mimpi sebenarnya. Salah satunya itu dulu itu jadi pemandu wisata, mimpi yang ya bisa dibilang nggak kesampaian lah, jadi pemandu wisata, dan sekarang alhamdulillah bisa mewujudkan. Alhamdulillah, anaknya ya malahan yang lanjutin. Di duta pariwisata. Subhanallah. Ya sih, kalau mental cukup tahu dan belajar. Semakin banyak masalah akan semakin kuat kita kan. Kalau perempuan tuh harus di rumah, nggak boleh kuliah yang tinggi-tinggi. Nah, ini zaman tuh udah modern banget sekarang, jadi kita nggak bisa berpegang teguh sama hal-hal yang udah zaman dulu. Sekarang udah nggak gaul. Kalau kamu nurutin cuma karena persepsi orang tua, mungkin ada ya di daerah yang desa-desa itu masih pemikirannya kamu nggak usah dia sekolah tinggi-tinggi, buat apa, toh nanti juga bakalan tetap di dapur. Nah, kamu bisa nih kalau misalnya ada situasi kayak gitu, bisa mematahkan, bisa membantah kalau ini loh Pak, ini tuh udah bukan zamannya Kartini lagi. Rencana aku kedepannya ini, aku sama minta doa dan dukungan juga sih dari teman-teman, karena memang tanggal 10 besok aku akan berkompetisi yang sesungguhnya di malam Grand Final Duta Pariwisata Jawa Timur 2023 di gedung Balai Pemuda Surabaya. Datang ya. datang kita doain bareng-bareng, semoga ini yang terbaik sama Nabila. Dan kalau misalnya kalah menang itu nggak apa-apa, pengalaman. Yang penting kita menampilkan yang terbaik. Ya, yang penting kita udah usaha nih, tinggal tawakal. Aku satu-satunya perwakilan dari Kabupaten Blitar. Iya, cuman satu. Teman-teman Kabupaten Blitar semuanya minta doa dan dukungannya. Pasti kita doain kok yang terbaik buat Nabila. Sama harapan ya. Harapannya untuk diriku sendiri. Aku punya 2 harapan sih untuk diriku dan perempuan-perempuan di luar sana. Yang pertama untuk diriku sendiri, semoga dengan pencapaianku selama ini aku tidak
cepat bertinggi hati lah, tidak cepat sombong, dan aku tidak cepat puas. Dan pastinya semoga selalu keberuntungan ada di aku seperti itu. Dan untuk harapan untuk perempuan-perempuan di luar sana, seperti yang dibilang Bu Moderator yang sangat cantik ini tadi, kita memang sudah tidak hidup di zaman Kartini lagi. Kita sudah di era modernisasi seperti itu ya, dimana semua itu serba digital, semua serba ada. Dan tidak dipungkiri lagi, secara intelektual wanita pun juga nggak kalah ketinggalan dengan pria gitu kan. Dan ayo semuanya, perempuan-perempuan di luar sana, aku yakin setiap perempuan itu punya potensi, aku yakin setiap perempuan itu punya keberaniannya sendiri-sendiri. Aku berharap banget untuk perempuan-perempuan yang memang banyak banget kan sekarang isu-isu yang kasus-kasus perempuan yang jadi korban bullying, korban pelecehan dan lain sebagainya itu, ayo kita sama-sama speak up gitu. Banyak kok yang mendukung kalian gitu. Banyak wadah-wadah perempuan, komunitas perempuan juga ya yang mendukung perempuan-perempuan di luar sana untuk speak up, untuk berani, untuk unjuk potensi diri gitu. Dan tunjukkan semua apa yang jadi potensi diri kamu, tunjukkan semua bakatmu, dan jadilah yang terbaik seperti versimu, dan terus berkarya untuk Indonesia pastinya. Pesan dari kalau di zaman sekarang itu, kalau kita nggak bikin personal branding yang baik dan benar tuh, kita kayak dianggap sama nggak sih? Kenapa? Langsung dijudge gitu. Kenapa? Soalnya tuh semua tuh serba digital, serba modern. Kita bisa akses atau belajar di media platform manapun. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan ilmu dengan sangat mudah. Dalam tanda kutip apa? Ya persaingan jadi semakin ketat. Kalau kamu nggak lari ya kamu bakal ketinggalan gitu loh. Makanya ayo dong, generasi Gen Z itu jangan malu-malu, nggak usah gengsi-gengsi. Coba gengsinya tuh dihabisin waktu muda, biar kamu nanti, siapa tahu kan nanti waktu umur kepala 4 bisa jadi juragan kos-kosan Surabaya, Bil. Follow Instagramnya Memo Podcast, Arsip Memo Podcast. Terima kasih. Oh iya, Nabila juga. Apa namanya? Aprisia. Oh iya, di sini. Dan juga Instagram aku boleh di follow juga, namanya _Claraya_. Terima kasih. Juragan kos-kosan Surabaya. Amin. Like, dan juga komen, juga share. Ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Memo Podcast, Arsip Memo Podcast. Follow Instagram Nabila juga ya. Apa namanya? @Aprisia Wailap. Di sini. Oh, iya, di sini. Dan juga Instagram aku boleh di follow juga, namanya _Claraya_. Selamat menonton, dan semoga ini adalah awal permulaan untuk perempuan-perempuan di Surabaya. Bye. Terima kasih Kak Clara.